Bogor, cuman saya ngekos. Itu kosan saya. Halo Mas. Terus, Mas siapa? saya Aksa dari Teknik Sipil. Kalau saya di Bandung mau pulang pergi. Oh pulang pergi, berarti nggak ngekos ya? Wah, Nggak ngekos. Pulang pergi dari rumah kan? Iya. Oke. Itu siapa gitu ke kampus? Apa? Siap pagi ke kampusnya? PP? Capek. Capek? Capek banget. Oke. Nah, pertanyaan pertama, apakah Anda ngekos atau pulang ke rumah? Saya ngekos. Oke, jadi pertanyaan pertama, apakah Anda ngekos atau pulang ke rumah? Saya ngekos. Apakah Anda ngekos atau pulang ke rumah? Kalau saya pulang ke rumah. Jadi yang saya tahu tentang sampah itu recycle doang sebenarnya yang bisa didaur ulang. Tapi yang residuum yang satu lagi saya nggak tahu. Jadi tiap saya buang sampah saya cap-cip-cip aja. Yang penting bukan yang recycle. Begitu. Sejauh pengetahuan saya, residu itu sampah yang tidak bisa diolah kembali atau di recycle. Jadi misalnya bisa diolah atau dibakar atau digunakan ya seperti yang lainnya. Jadi tidak bisa dipakai ulang intinya. Kalau recycle yang barang atau sampah yang bisa digunakan kembali kayak botol plastik terus atau kayak ya hal semacamnya. Buat ya organik, kalau organik itu sampah yang datang dari alam kayak buah-buahan, sayur-sayuran, bekas makanan atau ya dan hal lain semacamnya. Jadi semua. Kalau ini masuknya ke apa? Itu maksudnya residu. Residu? Residu. Ini bukannya besi ya? Iya, lu besi mau diapain lagi? Besi kan bisa dicetak ulang. Bisa saja, tapi lu Sebagai Anda pribadi, sejauh apa pengertian Anda mengenai 3 jenis sampah, yaitu organik, recycle, dan residu? Cukup mengerti. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Kalau organik itu yang bisa basi, yang kayak makanan gitu. Kalau residu tuh yang kayak udah nggak bisa dipakai. Sedangkan tadi satu lagi apa? Recycle ya? Recycle. Ya itu kayak plastik-plastik dan kertas-kertas gitu. Sejauh apa pengertian Anda mengenai 3 jenis sampah, yaitu organik, recycle, dan residu? Kalau dari saya, kalau organik itu kayak seperti sampah yang bekas makan atau bekas sisa-sisa makanan ya. Ya. Kalau recycle itu ya kayak sampah yang bisa dipilah kembali atau didaur ulang. Kalau residu itu ya kayak sampah-sampah yang bahaya yang harusnya di residu atau dikecilkan lagi lah. Ya. Oke. Kalau ini apa penelitian Anda mengenai 3 jenis sampah, yaitu organik, recycle, dan residu? Kalau organik itu sampah yang alami, lalu yang recycle itu untuk recycle itu mendaur ulang sampah, yaitu yang ketiga residu itu sampah yang sulit daur ulang. Jadi kalau pendapat saya tentang pemilahan sampah sih yang jelas sampah makanan sama sampah plastik yang kering gitu-gitu jangan digabungin ya. Karena yang kering kan bisa dijual lagi, tapi kalau yang makanan kan udah busuk. Tapi sebenarnya saya juga nggak tahu sih spesifikasinya kayak gimana. Cuman setahu saya gitu, sampah kering sama basah bisa. Jadi kalau dulu sebagai pemilah sampah, biar sampah itu terorganisir sebagai pemilahan yang benar, lu pengen sampahnya sesuai sama apa yang sudah diperintahkan biar gampang diolah, biar tidak ada masalah dalam pemrosesan pemilahan sampahnya. Dan itu makanya biar untuk pekerjaan si pemilahan sampahnya lebih efisien. Pertanyaan ketiga, jadi bagaimana pemisahan sampah menurut Anda bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar? Saya rasa kalau misalnya sampah bisa dipilah dengan baik, maka kita bakal bisa menanganinya dengan lebih baik. Jadi ya, sampah pun bisa berkurang dan polusi berkurang. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang terakhir, bagaimana pemisahan sampah bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan? Menurut saya untuk pemisahan sampah bagi masyarakat itu biar sebuah penampungan sampah itu tidak banyak ya. Apalagi kita tahu juga banyak banget sampah-sampah yang apalagi di Indonesia ini tidak ada pemilahan yang semuanya bisa jadi satu. Jadi tidak ada yang namanya recycle, jadi sampahnya makin banyak. Bagaimana pemisahan sampah bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan? Untuk sampah yang baik itu memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cuma itu, ya, kasih.